Ya, teman-teman, kembali lagi di update saham ID tanggal 18.03 di pagi hari. Berarti masih tetap untuk updatean emiten-emiten teman-teman di tanggal 17, teman-teman ya. Nah, teman-teman, sebelum kita ngebahas ke yang lain dulu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang melakukan share, yang like, yang berkomentar. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan atau saya ulas ini tidak bermanfaat. Kenapa? Karena semua yang saya ulas itu ada emiten teman-teman sendiri yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Adapun apabila emiten-emiten teman-teman belum dibahas, biasanya baru 1 hari atau 2 hari teman-teman belum melewati garis penurunan ataupun garis kenaikannya, teman-teman. Mungkin itu menjadi penyebab saya belum ngebahas dulu ya, ataupun nanti nunggu 2 sampai 3 hari gitu mungkin teman-teman, baru kita bahas lagi gitu ya. Kecuali kalau emiten-emiten yang terhubung dengan ISG ya, mudah-mudahan kita bisa ngebahas terus gitu ya. Nah, kepada teman-teman yang telah support doa juga terima kasih ya. Saya doakan juga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, yang sudah dorong dalam bentuk donasi super thanks ya. Terima kasih. Mudah-mudahan super thanks teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, teman-teman, kita akan bahas Goto, teman-teman ya. Kita lihat Goto apakah ada perkembangan yang baik. Setelah kemudian ada penurunan, sekarang juga masih ada penurunan, teman-teman ya. Sudah keluar teman-teman dari MA 10-nya sama MA 20-nya cenderung sudah mulai di bawah MA 20 sama 20. Tapi kalau secara MA masih posisi uptrend. Kenapa? Karena MA 200 lagi menuju ke atas. Dan per hari kemarin asing net sell 9,13 miliar. Kita lihat untuk asing siapa yang ngambil. Ada AK, ada TP, ada BK. Teman BK sudah mau masuk, tapi ZPU sama DPS sudah keluar, teman-teman. Terus BB Poranya sudah keluar, teman-teman. Kita cek untuk lokalnya apakah BB masih akumulasi. Oh, BB sudah mulai melakukan distribusi, teman-teman dia. Per hari ini 1,7 juta lot, teman-teman ya. Kemarin masih aman so kemarin ya BB ya. BB kemarin masih ada pembelian cuma sedikit, teman-teman. Kalau sekarang ada pembuangan lumayan lah, teman-teman, si BB-nya ya. Tapi saya pikir sih kalau si BB mau melakukan 1 juta lot ya, dia masih banyak barang, teman-teman ya. Dia ngejual 1,7 juta lot ya, 1,7 juta lot ya, cenderung masih oke-oke aja, teman-teman ya. Belum mempengaruhi atau belum setengah-tengahnya, paling 0,0 sekian lah, teman-teman. Untuk Goto 1,7 juta lot itu sedikit sekali, teman-teman ya. Apalagi untuk kelas bandar ya. Nah, sementaranya kalau teman-teman perhatikan ya, selama teman-teman ada kenaikannya, ternyata sebenarnya tuh poren itu lagi keluar, teman-teman ya. Terutama poren-poren yang suka naikin emiten Goto ya sedang keluar, teman-teman ya. Nah, ini XL, lagi-lagi XL poren keluar, teman-teman, karena satu lagi, teman-teman, saya kasih tahu juga bahwa ini XL itu dulu yang negosiasi di 2 perak itu, teman-teman ya. Di pasar nego 2 perak, yaitu dijual ke XL poren. Awalnya XL poren dijual ke SL poren, sebagian SL poren, dan di bagian lagi ke SL lokal. Nah, jadi antara XL lokal sama retail, teman-teman, harap hati-hati itu ya. Kadang-kadang kalau sudah mulai nyaru, teman-teman ya. Kecuali mungkin kalau pembeliannya sudah sampai 100 miliar, 300 miliar, dan mungkin itu bisa dianggap sebagai XL bagian daripada bandar, teman-teman. Jadi ini di Goto ini ada XL retail yang menyaru jadi bandar, teman-teman ya. Bandar yang menyaru sebagai retail, yaitu XL, teman-teman. Baru di Goto aja, teman-teman, karena seperti teman-teman ketahui bahwa SL poren itu bernegosiasi di harga 2 perak, teman-teman. Waktu awal-awal pembelian mungkin dia paling banyak, teman-teman. Apalagi banyak yang ngambil dari karyawan-karyawan yang kena apa namanya, semacam dikasih sahamnya, teman-teman, sebesar 2 perak, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk Goto seperti itu ya, masih dalam posisi dia ada pembuangan daripada bandar porennya ya. Tetapi meskipun BB keluar, teman-teman ya, baik di lokal ataupun poren, tapi BB masih menyimpan banyak barangnya, teman-teman ya. Nah, ini kemarin sebenarnya masih net buy, teman-teman, untuk bandar lokalnya ya. Cuman bandar porennya yang sudah net sell.
Ini kakak sama kak ini ada yang baru lagi teman-teman. Kemarin si kak ini terus akumulasi, sekarang kakak sudah mulai akumulasi. Ya mudah-mudahan teman-teman dengan masuknya kakak kembali menambah teman-teman daya gedor dari seorang Goto untuk mengumpulkan, ada banyak yang ngumpulin barang dengan skala besar. Dia bisa memaaf harga teman-teman ya. Nah, untuk sementara ini lebih baik santai aja dulu teman-teman ya, karena sudah posisinya dia sudah mulai downtrend, teman lagi ada tarik-tarikan ya. Kalau kita lihat di sini bid dan offernya, saya pikir ini kayaknya dia bikin kode baru teman-teman untuk penurunannya ya. Biasanya kepala 4, sekarang kepala 6 yang kelihatan ya. 6 sama 5 ya. Kalau 2 itu biasa, kalau 2 di sebelah kanan teman-teman, kalau banyak kepala 2 sebelah kanan cenderung biasanya suka dinaikin teman-teman ya. Nah, ini ada banyak juga kepala 2 di sebelah kirinya teman-teman. Hati-hati aja, mungkin itu sebagai kode teman-teman. Tinggal teman-teman, biasanya kalau yang suka bid dan offer, dia sudah tahu polanya teman-teman. Ya, pola penurunan, pola kenaikannya itu pasti dia dengan kode. Nah, setiap broker ya, setiap broker yang menjadi bandar pasti kodenya beda-beda teman-teman. Waktu ke belakang masih kepala 4 teman-teman untuk penurunannya. Kalau sekarang ketika turun sekarang ini yang banyak dibikin kode apa, kepala 6, kepala 2 sebelah kiri, berarti 26 teman-teman. Kalau saya suka bilang gitu, 26 itu berarti 2 di bid, 6 di kiri. Nah teman-teman, kalau yang suka dengan bid dan offer, coba untuk mempelajari kode-kode broker, bukan kode broker, kode-kode isian di bid dan sama di offer. Ini kan kepala 5, kepala 6, kepala 6, kepala 2, ini kepala 9 gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman, target masih tetap teman-teman di 88 yang tidak pernah ada henti-hentinya. Saya akuin ke 88. Sekarang sudah mulai si MA10 sudah mulai diluruskan ya. Mudah-mudahan sih ini menjadi tiga apa namanya? Karena ada penahan lah teman-teman. Ini kalau sudah nahan sudah mulai bagus teman-teman ya. Kalau hari ini ada istilahnya ada kanal hijau teman-teman, atau cenderung ditahan di dojikan di 79-nya, kecenderungan bikin stepnya bagus teman-teman, step 1, step 2 ya, step 3. Tetap harus hati-hati, ini ada area penurunannya ya. Ini PR yang harus dikerjakan di 74, di angka 68. So, ini banyak ada beberapa PR teman-teman. Tapi mudah-mudahan tidak terjemput sekarang teman-teman ya. Lebih baik dia ke atas dulu untuk memenuhi janjinya di angka 88. Sekarang mungkin saatnya untuk memenuhi janji ke atasnya teman-teman. Kalau ke bawahnya sudah dipenuhi janjinya, sekarang janji yang ke atasnya harus dipenuhi juga teman-teman ya. Cuman kita tunggu bandar forennya masuk kembali, karena sekarang itu kebanyakan bandar forennya itu cenderung keluar teman-teman dari Goto ini, terus mengurangi posisinya lah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Goto mungkin seperti itu ya. Lanjut ada BRIS teman-teman ya, BRIS. Kita cek BRIS. Nah, BRIS juga dalam posisi dia, wow, ini kemarin tanda penurunan sudah dilewati ya. Kita hapus dulu nih teman-teman ya. Nah, dia setelah penurunannya sudah dilewati, maka terjadilah tanda-tanda kenaikan di level sini teman-teman, di angka 2500. Terus ada gap kecil teman-teman di angka 2568. Nah, kepala merah di angka 2560. Terus si gapnya ada di 2566. Nah, ini cenderung dibuka untuk target kenaikan. Ini buat target kenaikan, ini bukan target kenaikan. Langsung aja ke sini teman-teman, ke angka 3000-an teman-teman target kenaikannya. Kalau sekarang teman dalam posisi dia downtrend ya. Kemarin sempat mau di-uptrend kan, cuman sekarang lagi didorong ke bawah juga. Karena apa? Terlihat jelas di sini MA10 lagi menuju ke bawah. MA200 juga sudah berada di levelnya di atas candle, MA20 juga masih di atas candle dan menuju ke bawah. Artinya untuk downtrendnya lebih besar teman-teman, kecuali kalau mereka ditahan di angka 2490, mungkin ini akan menjadi support. Tapi saya pikir lebih baik ke sini ya teman-teman, ke angka 2300 dulu deh. Kenapa? Karena perhatikan untuk bandar foreign sudah distribusi teman-teman ya, sudah melakukan distribusi. Kalau teman-teman mau ngambil lagi, tunggu aja MA10 di bawah candle dan tunggu smart money-nya. Smart money sudah mulai berfungsi dengan baik di sini teman-teman. Ketika ada smart money tinggi, ada kenaikan lumayan lah teman-teman, walaupun disedaukan gitu kan. Tapi sini sama si smart money belum melakukan aksi teman-teman ya. Biasanya kalau melakukan aksi dia suka tipis teman-teman ya. Sama dari sini tipis ini. Soalnya suka berbanding kebalik dengan volume teman-teman. Kalau volumenya besar, biasanya smart money-nya kecil. Tapi kalau smart money-nya besar, biasanya volumenya kecil biasanya teman-teman ya.
Nah, teman-teman, nanti teman-teman kalau istilahnya si BRIS ini melakukan lagi akumulasi di bawah seorang bandar porennya, cenderung itu akan ada kenaikan. Karena sementara ini perhatikan di sini teman-teman, ketika bandar lokal sudah akumulasi, bandar poren juga akumulasi, terjadi kenaikan. Jadi ini sangat dipengaruhi sama bandar, teman-teman, bandar baik bandar poren ataupun bandar lokalnya. Ditambah smart money. Nah, sekarang smart money sudah ngumpulin barang, tinggal tunggu konfirmasi dari seorang bandar lokal ataupun poren. Di sini belum ada terlihat jelas untuk pengumpulannya, malahan si porennya malah banyak yang keluar ya teman-teman ya. Untuk tanggal 17-nya domestik pun ada CDEK, ada CB, ada CP, ada lagi yang keluar, tapi sini Ajit sama SQ sudah mulai ngambilnya. Ya sudah mulai ngambil teman-teman, walaupun sedikit tapi ya sudah mulai ngambil. RS lokal tapi ini ya sudah mulai ngambil teman-teman. Mudah-mudahan ditahan lah teman-teman di angka 2490-an ya. Kalau dia jeblol ya turun ke sini teman-teman, artinya lagi terus downtrend. Dan kita akan lihat bagaimana si bandara lokal ataupun poren ini cenderung akumulasi lagi, karena sebetulnya sudah mulai akumulasi, cuman belum signifikan teman-teman ya. Lanjut ada INET di 100, apakah bisa ke 100 gitu ya. INET coba lihat sekarang INET di harga berapa. Punya apakah bisa ke 100. Ini pas banget di harga 70 ya ke shadownya. Nah teman-teman, kalau INET coba perhatikan di sini teman-teman ya. Kita cek INET. Nah, INET berarti ini posisinya dia tidak mau ke harga wajar ya teman-teman ya, cenderung diturunin lagi. Ini posisinya lagi murah teman-teman ya, posisinya lagi murah. Soalnya belum melewati garis tengahnya, artinya masih posisi garis tengah sama murah, atau berarti di sini tengah-tengah antara murah teman-teman ya, sedang-sedang aja lah gitu teman-teman ya. Nah kalau sekarang teman-teman dalam posisi dia downtrend dulu, biarkan aja dulu teman-teman ya. Apakah bisa ke 100? Bisa teman-teman. Apa buktinya? Apa alasannya? Perhatikan di sini ada si kepala merah ada berbentuk gap. Apalagi di sini ada di angka 134-nya dalam posisi dia juga dalam posisi ada gap. Setiap gap biasanya ketutup teman-teman. Apalagi kemarin dia sudah disuspend, nah dia tidak jadi naik ke lebih atas lagi. Saya pikir setiap emiten yang suka disuspendkan di atas begini teman-teman, yang penting dia tidak melalui di sini sudah over. Biasanya dia ada kenaikan lagi, bisa melebihi angka ketika suspend ini untuk melanjutkan perjuangannya untuk sampai ke atas teman. Karena ini kan terbatas. Jadi dinaikin terlalu tinggi disuspend, dikerenahin juga disuspend. Jadi si bandar protes. Makanya sekarang itu kenapa istilahnya poren banyak yang keluar, karena mungkin peraturan suspend inilah yang membuat kesel kali teman-teman ya. Mungkin seperti itu ya. Nah teman-teman, dalam posisi downtrend ini biasanya kalau MA10 masih berada di atas candle, hanya ada kenaikan sementara. Makanya mungkin bisa dimanfaatin kenaikan sementara bisa ke level 112. Jadi kalau untuk 100 masih bisa kejemput teman-teman ya. Nah ini juga sebenarnya kemarin itu dia open gap bawah, artinya ini juga ini sebagai tanda-tanda penurunan lagi teman-teman. Nah, biasanya kena yang seperti ini ada kenaikan dulu, mungkin bisa ke level ini nih 112 ya. Nah 113 112 dah ke si kepala merah yang di sini. Mungkin kalau dia bisa tembus bisa melebihi 134-nya, kan sudah melewati gunung dikit teman di sini nih. Artinya sudah mau mulai uptrend lagi ya. Nah nanti teman-teman lebih baik tunggu aja MA10-nya mendekati candle ya. Dan nanti terlihat jelas kok kalau sudah MA10 melewati candle, cenderung dia di bawah candle lagi menuju ke atas, itu tanda-tanda akan di uptrend. Nah secara MA2 juga lagi menuju ke atas. Smart money Smart money sudah mulai jualan kembali teman-teman 2 hari ini nih. Ini smart money sini keok teman-teman ya. Smart money keok. Nah, bagaimana dengan pungutannya? Pungutan bandar lokal cenderung masih ada di atas ya. Kalau dia diukur dari tanggal 18 Desember, teman-teman, pungutannya lebih banyak dan dia berhasil dijual harga tertingginya. Nah, ini tinggal mungkin barangnya tinggal 3/4 lagi ya. Poren bagaimana? Poren cenderung kemarin ngambil. Nah, setelah itu dia tidak melakukan aksi yang terlalu besar. Terakhir dia akumulasi kembali tanggal 17 Maret ya. Kita cek untuk poren siapa ngambil 85 juta, ada CC. Nah, CC sudah mulai ngambil lagi. Apakah CC dia jualan? Dia jualan, ngambil 112, jual 97, artinya masih ada sisa barang tapi tinggal sedikit lagi. Nah biasanya kalau CC itu kalau ngambil barang suka di bawah, jual di atas teman-teman. Nah, ini juga CC sudah mulai memimpin, ditambah dengan ada BK nya. Mudah-mudahan dengan CC yang mengambil bisa ditransaksikan untuk kenaikan sementara ke level 112 teman-teman ya. Kalau dia jebol teman-teman di 20% ya, teman ini kan 20% itu adalah area, jangan di itu teman-teman, jangan diikutin dulu karena ini belum baru saya
istilahnya baru saya kasih percobaan dulu ya untuk penurunan karena setiap emiten itu penurunannya berbeda-beda teman-teman. Itu sebenarnya untuk 20%, 30%, 58% itu hanya untuk mengambil pantulannya aja, bukan untuk ngambil untuk bagian uptrend ya, tapi untuk mengambil bagian dari pantulannya aja teman-teman ya. Ini gua belum, masih terus dalam tahap perkembangan teman-teman untuk persenannya itu, karena setiap emiten itu masing-masing beda untuk penurunannya. Oke teman-teman, jadi ada perkembangannya untuk Inet ini. Bandar foreign sudah mulai akumulasi walaupun sedikit, tapi bandar lokal cenderung ngejual 2 hari ini ya. Tapi bandar lokal masih banyak barangnya. Secara MA 200 masih posisi ke atas, dan MA 20 lagi menuju ke bawah, dan MA 10 juga lagi menuju ke bawah, artinya lagi downtrend teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Inet seperti itu. Untuk 100 bisa kejemput teman-teman, nanti mungkin ada kenaikan sementara, karena tidak serta merta teman-teman ya. Apabila penurunan sudah terlalu dalam, biasanya harus di-up dulu sedikit ya, biar tidak kena suspend. Karena kemarin ketika diangkat pun dia kena suspend, apalagi ketika turun dia akan cenderung kena suspend juga gitu ya. Nah teman-teman, yang saya bilang dari awal, setiap emiten yang yang di suspend di atas, tinggal nunggu 1 atau 2 bulan biasanya sudah suka melebihi ini atau enggak setara dengan ini teman-teman ya. Karena kalau saya melihat dari 3 garis ini dalam posisi dia tidak terlalu mahal banget ketika di angka 279 gitu ya. Cuma dia di bawah harga murah, di bawah harga tengahnya, artinya masih ada kesempatan ke atas. Oke teman-teman, untuk Inet seperti itu 100 masih bisa kejemput teman-teman, tenang aja. GZCO di 94 kenaikan target. Oke, GZCO ini punyanya Mr. PP. Nah teman-teman, kalau GZCO teman-teman, saya dulu juga saya cenderung kalau istilahnya GZCO itu nyangkut di 100 saya masih bisa kejemput teman-teman ya. Saya pernah nyangkut di 103 kejemput loh teman-teman itu ya. Saya itu sengaja beli agak di atas sedikit gitu ya. Saya beli saya bilang mau melakukan bukan percobaan, istilahnya sengaja gitu kan. Ternyata betul kejemput teman-teman ya. Kejemput dan cuan teman-teman ya. Makanya kalau harga sekarang di 94 cenderung sudah murah teman-teman ya. Nah ini target penurunan kenaikan kemarin ya, sudah kena teman-teman ya, kita hapus karena sudah dilewatin. Tapi tapinya gini nih, dia open gap atas. Nah hati-hati di sininya teman-teman nih, di area 93-nya. Kemarin kenaikan di 94 ya, udah ketembus. Nah ini sekarang dia di 93-nya untuk penurunannya. Akan lebih baik lagi kalau dia dikebawahin. Tapi kalau lagi dorongan bagus ke atas ya, 94 mah kan udah cuan kali teman-teman ya, 94 ya. Nah yang semua sudah mulai di bawah kanda, tapi saya pinginnya dia koreksi dulu sebentar. Apabila tidak koreksi berarti dia bagus teman-teman melanjutkan ke atas. Karena smart money, perhatikan, smart money sudah ngumpul dengan baik ya. Foreign walaupun keluar, tapi bandar lokal sudah ngambil walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit tapi sudah ngambil, tapi sudah beberapa hari ini. Perhatikan bandar lokal masih cenderung di atas, bandar foreign cenderung dia ke bawah, tapi sudah melakukan pembelian lagi ya. Kemarin pada pembelian agak lumayan besar, banyak lah, bukan besar, banyak teman-teman ya. Tapi ada pembuangan, terakhirnya ada pembuangan tipis. Nah kalau pembuangan tipis biasanya hanya untuk tidak terlalu menurunkan tensi lah teman-teman. Ini target penurunan ada di angka 89 sama di angka 88. Dan yang terdekatnya di angka 93. Tapi sekarang MA 10 lagi menuju di bawah teman-teman. Jadi kalau dia koreksi teman-teman, sekarang nih pagi ini koreksi sampai ke level 93 masih aman teman-teman. Kecuali kalau jeblos bisa ke bawah teman-teman ya. Nah juga tanda-tanda kenaikan sudah dibikin sama si bandaran di sini teman, di kepala merahnya nih ya. Nah mudah-mudahan sih hari ini dia open 93 ya, ke atas. Target untuk si GZC di sini teman, di angka 101, di angka 111 sama di angka 120 untuk tanda kenaikannya, dan targetnya 128, 127 teman-teman ya. Oke teman-teman, ini beberapa target sudah tercapai semuanya teman-teman. Target kecapai. Yang target B ini target ketiga sama nih. Ini kecapai lagi enggak nih? Saya pikir sih kan ada bandarnya, kecapai lah teman-teman ya. Tidak usah repot-repot kalau GZCO, nggak usah di katos teman-teman. Kalau sudah mulai di bawah ya, sudah mulai di bawah kanan ya, pada saya sebentar. Karena kecenderungannya, perhatikan teman, GZCO kecenderungannya ya. Jadi kita itu harus melihat kecenderungan, karena setiap emiten itu biasanya teman-teman ya, biasanya itu dia mengulang sejarahnya. Apalagi kalau ada bandarnya, biasanya suka mengulang sejarah. Oke teman-teman ya, nah, ini bisa kelepasin teman 153. Cuman teman-teman juga harus memperhatikan istilahnya
tahu diri dan tahu bersyukur teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman istilahnya mau ke sini nih tapi secara kenyataannya belum bisa menempuh ke sini ya. Karena mungkin tidak ada dukungan daripada bandar lokal ataupun forennya gitu kan. Nah, kita lihat 10 tahunan sengaja biar agak sedikit tinggi ya. Sedikit lebar nih. Nah, teman-teman nanti kalau mau average jangan 85, kalau nggak 90, teman-teman kecenderungan di situ teman-teman untuk ngambilnya. Nah, ini maksudnya kalau diukur dia pada posisi downtrend teman-teman. Kecuali kalau sekarang kan sudah mulai bagus nih step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 nih. Nah, mudah-mudahan sekarang yang menjadi step 5 teman-teman ya. Ini semua mudah-mudahan jadi step 5 nih. Artinya kalau menjadi step 5 berarti dalam posisi uptrend ya. Masih posisi uptrend menuju tinggal melewati pucuk 125, 127 aja ini. Nah, dia cenderung akan melakukan up teman. Ke atasnya ada ya, ada tuh 149, 157 teman-teman ya. Masih saya buka teman-teman gitu. Oke teman-teman, jadi walaupun banyak area penurunannya, kalau untuk si GJCU kan bandar juga masih melakukan akumulasi ya, barang lokal terutama. Kalau bandar foren baru kemarin sore tanggal 6 sama tanggal 6, tanggal 5, tanggal 7 akumulasi. Setelah itu dia ada pembuangan sedikit-sedikit. Nah, smart money yang bagus teman-teman. Ketika smart money sudah ngumpul, perhatikan sini smart money sudah ngumpul ya. Jarak beberapa hari, boom. Ini juga smart money sudah ngumpul, jarak beberapa hari, boom. Manfaatin bisa ke level 101 ya. Tapi kalau MA10-nya masih di bawah candle, ikutin aja teman-teman. Karena si bandar lokal juga masih dalam posisi akumulasi. Ditambah dengan foreign ada sedikit pembuangan, tapi masih punya barang lumayan lah teman-teman untuk si gadget show ini. Foreign tidak melakukan pembelian berarti kemarin ya. Kita cek domestik yang melakukan pembelian ada si kakak ini broker bagus teman ini cenderung sebelah kirinya broker bagus semua teman-teman ya untuk pengambilannya. Jadi saya pikir sih bisa teman-teman, apalagi kemarin dibikin gap ya. Nah sebetulnya teman-teman hati-hati kalau dia ke 93 masih aman, tapi kalau jeblos ya bisa ke angka ke level 88 lagi, balik ke 88 lagi. Tapi saya pikir sih sudah mulai uptrend lah teman-teman ya, apalagi MA200 juga mulai ditembus lagi ya. Oke teman-teman, mungkin GZCO seperti itu ya. Oke, targetnya ini sudah ditandain sama saya teman-teman di angka berapa? 112, di angka 101, yang agak tinggi dikit dengan 128. Apabila di bawah 128, nah ini sudah nyiapin di angka 149 sama 157. Itu targetnya. Tapi ini cenderung dia di atas ke bawah, di atas ke bawah. Jadi teman-teman lebih baik nanti kalau lagi uptrend ikutin MA10-nya. Kalau MA10 masih di bawah kanan lagi menuju ke atas, artinya masih posisi uptrend. Kalau sudah mulai dibelokkan, hati-hati. Nah, itu aja teman untuk biasa pemutaran putar balik ya. PTRO udah dibahas. Jam istirahat ya. PTRO nanya ada teman-teman nih, kalau sudah mencapai targetnya, kalau sudah turun boleh dibeli. Nah, teman-teman ini kan posisinya kalau mau beli, saya suka menyarankan kepada teman-teman. Ini posisi downtrend. Nah, ini kita hapus ya. Ini target penurunan sudah dicapai ya. Nah, kalau posisi downtrend seperti ini lebih baik teman-teman jaga-jaga dulu teman, jaga-jaga dulu aja. Kenapa? Karena dalam posisi downtrendnya ini MA10-nya semakin menjauh teman-teman. Biasanya ini agak penurunannya agak lumayan. Nanti kalau teman-teman mau ngambil biasanya kenaikan sementara bisa ke level 3097 gitu ya. Biasanya kalau untuk lagi downtrend dia kenaikannya tidak bisa melebihi ini teman-teman nih. Pucuk yang ini ya, atau enggak bukit yang sini. Yang cenderung di bawahnya, maka saya perkirakan di angka 308. Karena apa? Di sini ada si kepala merah ya. Kalau sekarang lebih baik teman-teman tunggu aja MA10 di bawah candle. Karena saya ingin juga dia mengalami penurunan di angka 2500 teman-teman ya. Ini target penurunan saya di sini teman-teman 2500, mungkin nanti untuk ada pantulan bisa ke level 3000 lagi atau ke di bawah 3000 teman-teman ya. Nah, itu untuk kalian sementara ingat ya, bukan untuk pantulan. Nah, karena grup PP itu lagi di buyback lagi teman-teman ya. Kemarin waktu istilahnya waktu konglomerat ingin istilahnya longgarin dong aturan untuk buybacknya gitu kan. Jangan sampai RUPS dulu baru bisa boleh buyback. Nah, pengennya minta seperti itu lagi dipertimbangkan mudah-mudahan ya. Nah, biasanya teman-teman kalau ini kan emiten yang ada bandarnya ya. Kalau teman-teman perhatikan ini adalah bandarnya, jadi teman-teman jangan khawatir. Walaupun teman-teman nyangkut di atas, pasti kejemput ya. Tinggal tunggu waktu aja. Teman-teman santai aja kalau mau ngambil, teman-teman upayakan MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Begini, MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Artinya kan ada kenaikan sedikit lumayan, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Seperti itu ya untuk PTRO ya. Mudah-mudahan menjadi nah, kalau mau ngambil gitu aja teman-teman ya. Tapi saya pikir sih lebih baik ini karena sudah kemahalan, teman-teman. Bahkan
ketika stock split aja kan di angka berapa nih, 2.500-an ya. Di angka 2.800 itu kalau dikalikan 10 kan 28.000 teman-teman. Jadi sekarang kalau masih dalam posisi mahal teman-teman. Makanya saya bilang ini target saya pengen ke sini teman, turun itu ke angka 1.200. Pingin saya. Ingat pingin saya ya. Cuman kalau bandarnya nggak mau ya udah gitu kan. Tapi pingin saya ke sini teman, karena berdasarkan pengalamannya ketika dia setelah stock split sekitar 70%-an teman-teman ya, penurunannya itu. Nah teman-teman, ini dalam posisi sebenarnya bandar yang saya bilang itu bahwa si bandar lokal lagi akumulasi lagi karena ada aksi buyback juga teman-teman dari seorang Mr. PP-nya gitu kan. Nah mungkin nanti teman-teman ya, kalau dia tidak terjadi penurunan ya mudah-mudahan ada kenaikan sementaranya bisa ke level 3 ribuan. Nah teman-teman, untuk bandar Foreign sudah mulai ngambil lagi 29,9 miliar teman-teman, artinya sudah mau diakumulasi sama bandar Foreign lagi. Ada CC, ada BK yang akumulasi teman-teman. Ada PD juga, sini ada PD itu bandar Foreign. CC, PD, BB itu kan bandar Foreign tapi KW teman-teman, artinya masih pakai broker lokal tapi dia KTP-nya KTP Foreign. Oke teman-teman, jadi untuk PTRO terus diakumulasi sama bandar lokal, tetapi bandar Foreign cenderung keluar tapi sudah melakukan aksi lagi pembelian lagi sebanyak 29,9 miliar untuk net buy-nya. Di sini ada CC, ada BK teman-teman. Biasanya kalau CC sama BK, CC terutama CC ya, pengumpulan barang, maaf harga dan dia dijual. Nah mudah-mudahan ini ada kenaikan sementara bisa ke level 3.085. Oke teman-teman, untuk sementara itu dulu ya. Nanti teman-teman kalau ingin teman-teman dapat hasil yang memuaskan sebenarnya untuk di PTRO ya, tunggu sampai dia di bawah, nanti ada pungutan dari Smart Money. Nah itu mungkin menjadi pertanda dia akan mau uptrend kembali teman-teman. Kalau sekarang kan masih posisi si Smart Money masih malu-malu teman-teman ya, masih belum ada pengambilan yang signifikan ya. Kalau sudah Smart Money sudah mulai tinggi-tinggi, nah itulah tanda-tanda dia akan uptrend kembali. Lanjut, ada Semil katanya Semil itu kalau nggak salah udah itu ya, udah selesai pengawalannya Semil itu ya. Oh Semil udah selesai pengawalan, jadi saya skip dulu teman-teman. Setelah pengawalan selesai, jadi saya skip dulu ya, biarin aja. Jadi atap, kita langsung ke atap. Nanti saya informasikan Semil nanti dulu deh untuk pembahasannya. Atap sekarang di 27 perak, kemarin sempat ada kenaikan. Ini teman-teman kemarin wah yang padahal udah sampai ke 50 ya si apa namanya? Si atap ini ya. Nah, kita gantikan di situ 50-nya. Nah, sebenarnya sudah sampai 50 teman-teman ya. Cuman kemarin digagalkan kembali dengan aksi dari seorang bandarnya. Artinya apa? Bagus. Bagusnya kenapa? Bandar lokal sudah melakukan aksinya. Nah, ini atap ini kategori berapa? Teman kita cek dulu ya. Kategori berapa dulu nih si jangan sampai kategorinya ada kelas 1 2 3. Atap. Kategori 1 masih aman teman-teman, kategori 1 ya. Masih kelas 1 masih aman teman-teman ya. Kalau FCA kelas 1 masih aman. Artinya hanya cukup nunggu di angka 50-51 selama 3 bulan kurang. Nah dia akan di-update kembali. Apalagi sekarang si bandar lokalnya sudah melakukan yang nama aksi. Cuman dia kayaknya si bandarnya pingin santai jualan teman-teman. Makanya dia jualan di FCA gitu kan. Kan kalau bandar mah pingin santai bisa ngopi-ngopi teman-teman. Kalau FCA itu ya 1 jam tinggal nunggu kurang 5 menit ada transaksi, nanti transaksiin lagi, tunggu lagi teman-teman. Cenderung kalau untuk di FCA santai teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk atap masih ada dalam posisi downtrend, MA10 nya masih berada di bawah kanan, tapi kalau untuk atap ini yang penting ada pungutan daripada bandarnya. Kalau bandar lokal sudah mungut lagi ya itu pertanda akan uptrend lagi mungkin. Akan uptrend lagi karena harus ngumpulin dulu barang dulu kan baru dia di uptrend untuk memaaf harga ini sudah mulai dikumpulin nih 1 hari ya. Ada pembuangan sedikit tapi ada pengumpulan lumayan sekitar 814 lot teman-teman, lumayan lah teman-teman ya, karena bitan obatnya kecil tipis. Oke teman-teman, untuk atap kategori kelas 1 masih mudah, yang penting di 50-51 kan selama 2-3 bulan kurang maka dia akan bebas, tidak ada embel-embel untuk kelas berapanya, hanya FCA kelas 1. Nah sekarang juga sudah mulai ada pungutan lagi teman-teman dari bandar lokalnya, mudah-mudahan bisa di-up lagi karena kalau sekarang masih downtrend.
Mungkin teman-teman tunggu aja sampai pungutannya agak banyak, mungkin nanti akan di-upgrade lagi, akan di-up lagi, nanti turunin lagi. Kecuali kalau dia mampu bertahan di angka 50-51 selama 3 bulan kurang, maka dia akan lepas daripada FCA-nya. Lanjut. Ada PTPP, teman-teman. Sudah berapa menit ya? Udah lama ya? Oh, baru 30 menit, santai ya, teman-teman ya. PTPP, coba PTPP nih, teman-teman ya. Kita lihat PTPP. Lagi santai kan, teman-teman ya. PTPP masih dalam posisi downtrend. Ini target penurunan saya sudah dilewati, teman-teman, 1 ya. Nah, dia menimbulkan target penurunan lagi, teman. Ini area penurunan dia di angka 231 ya. Kita bikin sendiri-sendiri, dia masih posisi downtrend. Tanda-tanda kenaikan ada di level ini, teman-teman, di angka 2264. Terus ada yang sedikitnya di angka 253, teman-teman ya. Pungutan sudah mulai bagus benar lokalnya ya. Pengambilan lebih banyak daripada pengeluarannya, sudah mulai di atas. Terus untuk bandar lokal, bandar penyu sudah mulai mungut beberapa 4 hari ini. Mungut, dia belum menyentuh ke bawah lagi, artinya masih banyak pungutannya. Dan per hari kemarin terakhir si Poren ngambil ya 173,2 juta. Kita lihat di sini siapa Poren yang ngambil. Ada CC, teman-teman. Manfaatin, teman-teman. CC biasanya kalau sudah ngambil suka ada kenaikan sementara lumayan, teman-teman. CC ngambil 5.000, jual 300, berarti ada kesempatan dia di up, teman-teman, bisa ke level 252 ya. Tapi dalam posisi downtrend, teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan ini. Sematnya sudah mulai ngumpul, teman-teman nih. Biasanya kalau sematnya sudah ngumpul sudah mulai menarik, teman-teman ya. Makanya targetnya, teman-teman, kalau dia bisa melewati angka 282, teman-teman ya. Dia kan sudah mulai melewati satu bukit nih ya. Nah, biasanya suka uptrend. Kalau sekarang masih posisi downtrend. Kecuali kalau ada dorongan lagi, teman-teman bisa melewati MA10-nya atau di target tanda kenaikan di angka 252. Nah, saya bikin target di sini ya, teman. Kenapa saya bikin target di sini? Untuk bisa melihat keadaan di sini sudah terlewati ya. Artinya sudah mulai mau di-uptrendkan. Nah, biasanya sudah ada kenaikan sementara. Kali ini belum saatnya mungkin, teman-teman ya. Karena belum saatnya. Target tanggal berapa sekarang? 18 ya, 03 25. Nah, ini kan masih jauh, MA10-nya masih jauh, teman-teman. Maaf, MA200-nya masih jauh dan masih menuju ke bawah. Artinya kedowntrendnya masih terlihat, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, untuk si PTPP seperti itu ya. Tapi nanti nikmatin aja kenaikan sementaranya, teman-teman ya. Mungkin bisa ke level 253, bahkan bisa ke level 261 ya. Kalau 261 bisa bebas menuju ke targetnya, mungkin dia akan upgrade. Tapi kalau sekarang masih posisi downtrend. Mudah-mudahan sekarang tidak lepas daripada 229-nya ya. Kalau 229 lepas lagi ya downtrend kembali. Seperti halnya di sini, teman-teman ya. Dia melakukan aksi kenaikan sementara langsung di downtrend lagi. Makanya ini juga akan waktu di sini, teman-teman ya, kenaikan tidak mampu melewati ini kan. Dia mulai targetnya, artinya dia harus ke bawahin lagi karena melihat MA10 juga lagi menuju ke bawah. Kalau MA10 lagi menuju ke bawah, teman-teman, walaupun dia berada di MA10-nya di bawah candle, tapi kalau masih menuju ke bawah artinya masih ada dalam posisi downtrend. Cuman kabar baiknya Smart Money sudah mulai ngambil, maka nikmati nanti kenaikan sementaranya. Lanjut, ada EDG support. EDG support. Nah, ini sudah nyampe, teman-teman, supportnya nih. Ini garis penurunannya sudah dilewati, teman-teman ya. Ini bid turnovernya tipis ya. Hati-hati ya kalau bid turnovernya tipis, teman-teman ya. Ini adalah target penurunan. Kalau saya tidak ada support, target penurunan. Namanya target penurunan. Artinya tanda-tanda penurunan. Kalau sekarang masih dalam posisi downtrend, teman, biarkan. Ini target penaikannya sudah dilewatin semua nih, teman-teman nih. 1, 2 tuh kan. Wah, teman-teman sekarang harusnya udah cuan nih. Nah, ini target kenaikan lagi di angka 7.082. Ini target kenaikannya di angka 584. Nah, teman-teman lebih baik teman-teman tunggu sideways-nya karena kesempatan sideways-nya ada, teman-teman. Pastikan ya. Nah, ini sideways-nya ada. Nah, apabila EDG ini ada pantulan sekarang ataupun nanti ada pantulan lagi di level 4269 atau 70, teman-teman ya. Di garis yang saya gariskan, si ekor hijau, kecenderungan akan naik lagi. Kenapa? Karena MA200 masih menuju ke atas ya. Karena ada kenaikan seperti itu. Mudah-mudahan besok hari ini nih ada pantulannya akumulasi bandar-bandar dan Poren. Tapi kalau teman-teman perhatikan, bandar Poren itu ngambil terus sudah kejual, ini sudah jualan. Bandar Poren sudah jualan, teman-teman, dengan elegan. Elegannya kenapa? Dia ngambil di bawah, jual di atas ya. Nah, kita lihat untuk EDG ini posisi di mana, teman-teman ya. Dan lihat sejarahnya seperti apa, teman-teman ya. Kita harus lihat sejarahnya. Nah,
Ini adalah sejarahnya di bawah, lebih baik teman-teman di bawah aja tunggu di angka 3.345. Karena apa? Karena kan bid dan opornya tipis tuh, perhatikan bid dan opor tipis. Ya, hati-hati dengan bid dan opornya tipis teman-teman ya. Lebih baik nanti teman-teman tunggu di bawah aja, karena kecenderungan sejarahnya ketika sudah naik langsung dikebawahin lagi. Nah, sebenarnya sudah mulai uptrend, makanya ini mudah-mudahan di bawahnya itu tidak melebihi MA 200, mudah-mudahan di sini teman-teman. Kalau dia jebol MA 200 berarti dia mau kembali ke sejarahnya, ke angka support di angka 3543 ya. Oke, teman-teman, mungkin dapat dipahami ya. Karena kecenderungannya dia setelah naik tinggi langsung di ke bawahin, naik tinggi ke bawahin. Nah, kemarin sudah nyampe lewat harga tengahnya ya. Makanya ini kalau pengen nanya support ya di sini teman-teman di angka 3.500 di sini nih yang saya kasih tanda penurunan PR yang harus dikerjakan di sini. Ini barang lokal masih ada setengahnya, tinggal bandar poren doang yang harus akumulasi. Kalau mau terjadi kenaikan, karena di sini dibantu juga sama bandar poren teman-teman ya. Di sini bandar cenderung akumulasi, kali malah akumulasi ya untuk ngambil barang. Cuman ini bid dan opernya tipis teman-teman ya, terserah teman-teman sih kalau suka dengan bid dan oper tipis ya silahkan aja gitu kan. Cuman teman-teman di sini nggak bakalan puas dengan pengambilannya. Pengambilan teman-teman bisa ngambil 100 100 lot aja. Ini bisa meng-ARB kan teman-teman. Begitupun kalau teman-teman punya dana 100 lot lagi untuk pembelian bisa mengarahkan ya. Kalau teman-teman bisa menaikkan kalau punya 100 lot nih, bisa kalkulasi nih teman-teman. 25 ya ke 4.600 teman-teman ya. Kalau teman-teman punya dana segitu gitu, makanya lebih baik teman-teman kalau menurut saya ya, kalau teman suka ya silahkan aja gitu ya. Usahakan teman-teman kalau mau bid dan oper seperti tipis begini lebih baik kan tidak liquid, artinya kecenderungan dipermainkannya sangat kuat sekali. Tapi teman-teman kalau ingin merasakan kenaikan yang signifikan ya bolehlah di sini teman-teman, karena untuk kenaikannya sangat mudah sekali. Begitupun penurunannya. Oke teman-teman ya. Untuk RG seperti itu. Buka sekarang teman, buka. Kita lihat Bukalapak setelah menutup lapaknya malah jualan produk digital teman-teman ya. Ini target penurunannya pas banget disentuh, tidak akan saya hapus, saya biarkan aja teman-teman ya. Sudah mulai ada kenaikan tapi dengan gap. Nah, saya tidak suka teman-teman ya. Karena dia akan biasanya kalau sudah menaik seperti ini suka ada penurunan kembali. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini gap kecilnya ya saya kasih tanda juga di situ. Nah, sementara ini teman-teman bandar poren cenderung keluar, bandar lokal masuk. Ya, bandar lokal cenderung masuk. Kapan mulai naik? Ketika bandar poren sudah mulai masuk kembali. Nah, nanti teman-teman kalau mau ngambil bandar poren kembali ngambil sedikit ya. Ngambil agak banyak lah, sekitar 6 miliaran teman-teman, mungkin akan terjadi kenaikan gitu ya. Tapi kalau ngambilnya sedikit mah tidak terjadi dampak yang signifikan ya. Karena secara pungutan teman-teman bandar lokal ini cenderung ngambil ya. Tapi bandar poren cenderung keluar, berarti ini lagi ngambil barang-barang dari poren teman-teman ya. Kalau teman perhatikan seperti ini ya. Nah, nanti kalau mau ada kenaikan berarti tunggu sampai si bandar porennya ngambil agak banyak dikit dah. Di angka 11 miliar, kalau enggak di angka 11 di sini net sale-nya sekitar 11 net buy-nya 11 miliar minimal ya, 11 miliar kalau enggak di angka 5 miliar lah teman-teman ya. Tetapi tanggal 17 ternyata domestiknya diambil sama si LG, PD sama IHS cenderung betul bandar teman-teman ya. Nah, si buka ini ada si EU teman-teman ya, ada si EU, ada si C bagus juga nih. Makanya dia kalau ada kenaikan mungkin bisa kenaikan sementara bisa ke level 138. Kalau enggak paling tinggi ke sini nih 144 untuk kenaikan sementaranya. Nanti kalau udah kenaikan di angka level 138 lihat istilahnya MA10-nya teman-teman ya. Kalau MA10 masih menuju ke atas artinya mau melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau masih menuju ke bawah masih posisi downtrend, karena tanda-tanda penurunannya sudah diperlihatkan di angka sini, di angka 130 untuk menutup gap-nya teman-teman ya. Nah, kalau sini nggak ada teman, di sini cenderung bagus teman-teman. Secara apa namanya? Secara keadaan masih bagus kecuali ada di level 109. Makanya ini ada support bagus teman-teman ya. Makanya mudah-mudahan sih diturunin kembali ke level 1030 ya ke sini nih. Biar apa? Biar dia menutup gapnya, biar lebih aman. Jadi untuk nanti kenaikannya lebih enak. Apabila jebol teman-teman tunggu aja di MA 200 ya, mudah-mudahan dipantulkan di MA 200. Walaupun saya tidak punya tahanan, tapi biasanya suka dipantulkan di MA 200 atau di bawah dikit ya.
sudah bikin step 1, step 2 teman-teman, tinggal tunggu step 3-nya. Step 3 yang sini gagal, step 3 yang di sini gagal, tinggal tunggu sini apa di sini menjadi step ketiga. Tapi secara pungutan sudah mulai bagus teman. Ini tanda-tanda kenaikan juga sudah dilihatkan di sini. 146 tanda-tanda kenaikan teman-teman ya. Oke, untuk buka seperti itu teman-teman. Tunggu aja MA10 di bawah candle teman-teman, di bawah MA10 yang biru nih di bawah candle. Tapi kalau untuk kenaikan mungkin ada kenaikan sementara teman, karena sudah meninggalkan ini nih gap kecil di sini. Berdasarkan pengalamannya suka begitu teman-teman, suka ada kenaikan baru ada penurunan lagi. Karena ini untuk kenaikan sementara, ngasih tahu teman-teman ya. Tapi pungutan bandar lokalnya bagus teman-teman ini ya, cenderung baik lah, terus diambil ya sebarangnya. Mungkin mudah-mudahan sih ini terus diambil dari bandar foreign yang ingin keluar ya, mudah-mudahan. Bandar foreign juga tapi sudah mulai ngabis ya, mudah-mudahan ada kenaikan sementara ya untuk si buka ini. Ya mungkin seperti itu dulu teman-teman ya, cukup ya sampai buka dulu. Nanti kalau ada waktu saya akan bahas lagi IBOS, ISIA, MSKI sama NTBK. Dari saya sekian dan terima kasih teman-teman. Salam teruntuk keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan ya, dan ciao.